Halo Sobat Ternak, kita kembali kepada channel DP3 yang kali ini kita akan membahas tentang pengenalan terhadap kandang ayam baterai. Kandang ayam baterai adalah sistem kandang yang dirancang untuk bentuk petak-petak kecil yang menyerupai baterai atau susunan rak berderet, di mana setiap ayam ditempatkan dalam satu kotak atau sel tersendiri. Biasanya, kandang ini terbuat dari kawat galvanis atau besi dan disusun bertingkat untuk menghemat tempat. Ada juga bahan yang menggunakan bambu. Sistem ini banyak digunakan khususnya pada peternakan ayam petelur. Ciri khas kandang baterai. 1. Setiap ayam memiliki ruang terbatas. Biasanya hanya cukup untuk berdiri, duduk, dan makan. Dilengkapi tempat pakan dan minum yang otomatis di depan kandang. Telur yang dihasilkan langsung menggelinding ke bagian depan untuk mudah dikumpulkan. Kotoran ayam jatuh ke bawah untuk memudahkan pembersihan. Barangkali di antara kita ada yang masih penasaran, bagaimana sih sejarah perkembangan kandang baterai? Konsep kandang ayam baterai pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad ke-20. Setiap peternakan ayam mulai beralih dari sistem tradisional ke sistem intensif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ruang sehingga jumlah ayam yang dipelihara bisa lebih banyak. Kemudian memudahkan pengelolaan pakan dan kebersihan. Dan terakhir meningkatkan produksi telur per ekor ayam karena stres sosial antar ayam berkurang. Sistem ini kemudian berkembang pesat pada tahun 1950-an hingga 1970-an, terutama di negara-negara dengan industri peternakan maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Dari sanalah teknologi kandang baterai menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penggunaan kandang baterai mulai populer tahun 1980-an. Seiring berkembangnya peternakan ayam ras peternak telur skala besar. Hingga kini sebagian besar peternak komersial masih menggunakan sistem baterai karena efisiensi yang sangat tinggi. Kelebihan kandang baterai. Yang pertama, produksi telur lebih tinggi dan mudah dikontrol. Kedua, menghemat ruang dan tenaga kerja. Tiga, kebersihan telur lebih terjamin. Dan terakhir, memudahkan pengawasan terhadap kesehatan ternak. Sedangkan kekurangan sistem kandang baterai, pertama, sudah pasti biaya awal pembuatan kandang yang sangat tinggi. Kedua, tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi ayam. Hal ini akan bertentangan dengan isu kesejahteraan ayam atau kesejahteraan hewan. Yang ketiga, potensi stres dan penyakit kaki akibat kawat bisa melukai ayam. Dan terakhir, limbah kotoran bisa menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kritik terhadap sistem kandang baterai karena dianggap membatasi perilaku ayam secara alami. Akibatnya beberapa negara maju mulai beralih ke sistem kandang bebas cage free atau free range yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi ayam sambil tetap menjaga produktivitas. Namun di Indonesia, sistem kandang baterai masih menjadi pilihan utama. Lagi-lagi karena efisiensi ekonomi yang tinggi, ketersediaan teknologi dan perawatan yang terbatas, dan mudah, cocok untuk lahan terbatas. Jenis-jenis kandang ayam baterai. Kandang ayam baterai memiliki beberapa variasi desain, tergantung pada jumlah tingkat, bentuk, kerangka, dan skala peternakan. Berikut ini adalah jenis-jenis yang paling umum. 1. Kandang baterai tipe A atau satu tingkat. Disebut tipe A karena bentuknya mirip huruf A. Jika dilihat dari samping, hanya terdiri dari satu baris rak
biasanya digunakan untuk skala kecil. Kelebihannya lebih mudah dibersihkan dan dipantau. Kekurangannya tidak efisien untuk lahan sempit karena tidak bertingkat. Yang kedua, kandang baterai tipe B atau 2 tingkat atau bertingkat. Terdiri dari 2 dusun tingkat yang ditumpuk ke atas dengan sedikit kemiringan agar kotoran tidak menumpuk ke bawah. Umum digunakan peternakan skala menengah. Kelebihan dari sistem ini, hemat lahan dan meningkatkan kapasitas ayam. Dan kekurangannya adalah lebih sulit dibersihkan dari bagian bawah. Kandang baterai tipe C atau bertingkat banyak, terdiri dari 3 hingga 4 tingkat. Dilengkapi sistem otomatis seperti feeder otomatis pemberi makan, dinker otomatis pemberian minum, egg conveyor pengangkutan telur, manure belt sabut pengangkut kotoran. Kelebihan dari sistem baterai tipe C, efisiensi tenaga kerja sangat tinggi. Kemudian kekurangannya biaya pembuatan dan perawatan jauh lebih mahal. Teknologi dan perkembangan kandang baterai di Indonesia adalah sebagai berikut. Dalam 2 dekade terakhir, banyak peternak ayam petelur di Indonesia mulai mengadopsi teknologi kandang modern. Beberapa inovasi yang kini muncul digunakan antara lain: 1. Sistem vertikal otomatis atau climate control untuk menjaga suhu ideal. 2. Sensor kelembapan atau suhu digital memantau kenyamanan awam. 3. Sistem pakan otomatis berbasis timer atau sensor berat. Keempat, penggunaan materi galvanis anti rangka atau anti rayap memperpanjang kandang. Selanjutnya, desain open house atau closed house tergantung lokasi dan iklim. Pergeseran sistem ramah lingkungan dari kandang baterai. Beberapa peternak juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan sustainability seperti pengolahan kotoran menjadi pupuk organik atau kompos, penggunaan biogas dari limbah ternak, desain kandang hemat energi dan ramah lingkungan. Dan yang menjadi tantangan dan tren masa depan, kandang baterai menghadapi tantangan baru terutama dari isu kesejahteraan hewan atau animal welfare. Karena regulasi ekspor misalnya ke negara-negara Eropa yang mendorong telur dari ayam baterai sempit. Dan yang terakhir, kesadaran konsumen terhadap produk telur free range atau organic range. Beberapa peternak besar di Indonesia kini mulai mengembangkan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara layanan baterai terbuka dengan area gelap lebih luas demi menjaga keseimbangan antara efisien dan kesejahteraan ayam. Sebagai kesimpulan, kandang ayam baterai telah menjadi tulang punggung industri ayam petelur modern karena efisiensinya dalam ruang, tenaga, dan produksi. Namun seiring meningkatnya kesadaran akan kesejahteraan hewan dan lingkungan, alat pengembangannya kini mulai beralih ke teknologi otomatis, ramah lingkungan, dan lebih estetis. Demikian pengenalan terhadap kandang baterai. Kiranya para peternak dapat ilmu dari informasi tersebut dan tetap semangat, tetap kompak, dan tambah terus wawasan kita khususnya untuk peternakan ayam petelur. Salam sehat dan salam kompak selalu.